Shalom dan selamat malam. Kita kembali mengadakan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. HKBP Seresot Martoba Medan, Distrik 29 Deli Serdang, dengan tema Pirma Tondim Unang Ho Tahutan. Kuatkanlah hatimu dan jangan takut. Kita percaya bahwa setiap hal yang kita alami, dan hari ini kita akan mengadakan ibadah keluarga, semoga ini bukan suatu rutinitas, tetapi rasa rindu kita kepada Tuhan. Karena itu kita akan memulai ibadah keluarga kita berdiam diri dan berdoa secara pribadi. Amin. Tuhan itu maha baik, penuh kasih setia, dan kuasanya tak pernah berkesudahan kepada kita. Mari kita nyatakan dengan pujian buku ND nomor 18 ayat 1-2. Ukab bahal na umuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita pada ibadah keluarga malam ini diambil dari Yesaya 35 ayat 4-10. Kita membaca secara bergantian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelitkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak ada menjalaninya dan tidak terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita
akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Neng marsaringar mahatani debata alani tasiapon marohata tapuji tuhata sian buku ende nomor 127 ayat sada dohot 2. Lam gogo mardalan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang memberikan kami kehidupan, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama keluarga kami masing-masing di rumah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita di renungan pertanyaan kita tertulis dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan 13. Mari kita baca secara bersamaan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sejak mula kita telah melihat keanekaragaman yang dijadikan Allah di dalam kehidupan kita. Allah menciptakan bunga sebagai bentuk keindahan ataupun hiasan.
Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan, sayur-mayur bagi kita agar kita beroleh gizi untuk memenuhi kebutuhan kita. Bahkan Allah juga menciptakan ikan-ikan di laut, di sungai beragam. Demikianlah kehidupan kita juga. Dijadikan Allah beraneka ragam. Ada yang berbeda secara latar belakang, dari segi pendidikan, dari segi status sosial, dan yang lainnya. Ada yang dipercayakan Tuhan menjadi seorang petani. Ada yang dipercayakan Tuhan sebagai seorang pedagang. Ada yang dipercayakan Tuhan sebagai seorang pengajar, yaitu guru. Ada juga yang dipercayakan Tuhan sebagai orang yang membantu orang lain. Namun seringkali di dalam keanekaragaman itu kita menjadi membeda-bedakan orang lain. Kita menjadi memandang yang mana yang lebih memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Maka kita akan melupakan yang lainnya. Tetapi firman Tuhan bagi kita menunjukkan kepada kita bahwa keanekaragaman yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita semata-mata untuk kita boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya, agar setiap orang yang percaya dan yang beriman kepada Tuhan boleh menghargai sesamanya seperti Dia menghargai dirinya sendiri. Maka dikatakan di ayat 1, janganlah engkau memandang muka, karena ketika kita memandang muka, maka kita akan melihat orang lain lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada kita. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah ada pembedaan antara kita dan orang lain dengan batas-batas tertentu yang ada di pikiran kita. Pada masa itu, penulis surat Yakobus melihat di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang kaya menindas orang-orang yang miskin, karena orang-orang miskin tidak mampu membayar utang mereka, maka mereka dibawa ke penghakiman, mereka diseret, mereka harus dengan bersusah payah menjalani kehidupan mereka karena utang mereka. Namun, siapakah yang harus menolong mereka? Penulis surat Yakobus memberikan suatu pembelajaran yang berharga kepada kita semua, bahwa siapakah di dunia ini yang memiliki kuasa atas kehidupan orang lain, yang memiliki kuasa untuk merendahkan orang lain, sekalipun dia tidak memiliki kecukupan secara ekonomi, atau bisa dikatakan seorang yang tidak berkecukupan secara materi, bahkan berkekurangan. Apakah kita layak untuk melihat orang lain dengan sebelah mata karena dia sedikit lebih kurang daripada kita? Lalu dikatakan di dalam firman Tuhan bagi kita hari ini bahwa orang kaya dan orang miskin dipertemukan oleh Tuhan. Sama yang tertulis di dalam Amsal 22 ayat 2. Allah mengkehendaki pertemuan antara orang kaya dan orang miskin di dalam satu kesatuan, karena Allah menginginkan kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan hal yang lebih sangat menyukakan hati kita yang tertulis di dalam ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Hal ini menandakan bahwa setiap orang, sekalipun orang lain menganggap dia miskin di dalam kehidupannya, tetapi dia memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah ketika dia percaya, ketika dia menggantungkan hidupnya kepada Allah
dan mengasihi Allah di dalam kehidupannya. Maka jika di dunia ini kita dianggap miskin secara materi, tapi jangan sampai kita miskin secara rohani. Jangan sampai kita menganggap diri kita tidak berharga di hadapan Allah, karena Allah sangat menganggap kita berharga di hadapannya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sama seperti Allah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan kita dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka kita juga diajarkan untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jika kita diberikan pertanyaan, apakah kita telah mengasihi diri kita? Mungkin ada sebagian menjawab, aku mengasihi diriku. Sebagian lagi menjawab, mungkin. Mengapa ternyata kita disuruh terlebih dahulu mengasihi diri kita sendiri? Kalau kita bisa mengasihi diri kita sendiri, maka kita akan mampu mengasihi orang lain. Jika kita mampu mengasihi diri kita dengan menjaga kesehatan kita, dengan mengarahkan diri kita untuk melakukan hal yang baik, maka kita juga bisa melakukan hal yang baik untuk orang lain. Jika kesehatan kita juga tidak bisa kita jaga, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan orang lain? Maka kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berarti kita diajak untuk terlebih dahulu melihat apa yang terbaik untuk orang lain dan apa yang baik juga untuk diri kita. Maka diri kita sendiri dan orang lain sama-sama merasakan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita juga diingatkan bahwa ketika kita melakukan kasih kepada sesama kita, tetapi kita tidak benar-benar melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, kita melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan hukum Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka kita melakukan pelanggaran. Jika kita tidak ingin melakukan pelanggaran, maka kita harus kembali mengingat bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Maka biarlah kiranya kita semakin dibaharui oleh kasih Tuhan, kita semakin dibaharui oleh pemikiran yang positif dengan mengatakan, aku mengasihi sesamaku dan aku tetap memandang dia sebagai karya Allah yang sangat mulia. Aku dipercayakan Allah untuk melakukan tugas mulia di dalam kehidupanku. Mungkin aku sebagai seorang anak murid di sekolah, atau mungkin aku sebagai seorang sintua di gereja, atau mungkin aku sebagai seorang tenaga medis. Allah mempercayakan hidupku untuk tidak melakukan pelanggaran di dalam kehidupanku. Tetapi Allah mengkehendaki agar aku semakin bertumbuh di dalam iman kepercayaan dan semakin mengasihi Allah di dalam kehidupanku dengan mewujudkannya melalui aku mengasihi saudara-saudaraku, keluargaku, teman-temanku, dan orang lain yang membutuhkan aku di dalam kehidupan mereka. Kiranya kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengajarkan kami bahwa kehidupan kami adalah anugerah Allah yang Allah perbolehkan untuk kami miliki. Maka biarkanlah kiranya ya Allah Bapa, kami semakin bertumbuh di dalam kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk melihat saudara-saudari kami sebagai karya Allah yang sungguh mulia. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu seresort Martoba ini. Engkaulah yang memberkati kehidupan mereka. Apabila yang berada di dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memulihkan. Apabila saat ini berada di dalam pergumulan yang berat, Engkaulah kiranya yang menguatkan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruhnya tenaga medis ataupun aparat pemerintahannya Tuhan.
yang saat ini sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa menguatkan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk segala kebaikan yang akan mendatang, kami percayakan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihani kami ya Tuhan, di dalam dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memilih kita dengan berkat-Nya, agar kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Kita aminkan firman Tuhan dari buku ND nomor 162 ayat 1-3. Ode bata matsai balga, dilanjutkan dengan doa syafaat. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang Kau berikan pada keluarga kami masing-masing. Pada malam hari ini kami bisa melakukan ibadah pertangyangan seresot Martoba Medan di dalam rumah kami masing-masing. Atas berkat dan anugerah-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari melalui Roh Kudus-Mu yang hadir dalam hati kami. Sehingga firman-Mu bisa kami imani dalam hati kami. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau selalu menyertainya, Engkau berikan kesehatan jasmani dan rohani. Apapun rencananya ya Tuhan, biarlah Engkau berkati, agar jadi berkat buat kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami berdoa atas semua anugerah yang Kau berikan, biarlah kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai kami, semua jemaat seresot Martoba Medan. Biar kami senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada-Mu atas semua anugerah yang Kau berikan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit yang Tuhan, yang di rumah sakit, dimanapun mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati badan mereka, tubuh mereka ya Tuhan. Apapun obat yang mereka konsumsi, biarlah itu menjadi berkat kesehatan di dalam tubuhnya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan semua orang sakit ya Tuhan. Engkau kuatkan orang yang lemah. Engkau berkati semua para medis ya Tuhan yang menangani mereka. Demikian juga kami berdoa buat keluarga-keluarga yang dalam sukacita ya Tuhan. Yang duka cita, biarlah juga Engkau yang memberikan penghiburan buat mereka ya Tuhan. Agar senantiasa mereka bisa bersyukur dalam hati duka cita yang mereka alami ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang kecil, remaja, napas sebelum, dan yang dewasa ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai mereka. Apapun cita-cita mereka, biarlah Engkau memberkati ya Tuhan. Agar mereka senantiasa hidup dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami semua orang tuanya Engkau kuatkan kami untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi ya Tuhan.
untuk kami mampu menghidupi anak-anak kami sesuai dengan kemampuan kami ya Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang dewasa, biarlah Engkau pertemukan jodoh yang terbaik buat mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa bersyukur, memuliakan, memuji nama-Mu dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa kepada gereja-Mu ya Tuhan, biarlah senantiasa gereja-Mu jadi berkat buat seluruh jemaatnya ya Tuhan, agar semua jemaat bisa bersuka cita di dalam gereja-Mu. Malam hari ini kami berdoa ya Tuhan, atas pandemi COVID-19 yang belum selesai juga ya Tuhan. Kami tahu Engkau bisa ya Tuhan, Engkau memampukan kami ya Tuhan untuk bisa melewati pandemi ini ya Tuhan. Oleh karena itu kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu yang mengajari kami dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa disiplin mengikuti prokes ya Tuhan, agar kami selalu menjaga diri kami masing-masing, menjaga keluarga kami, agar kami bisa melewati masa pandemi ini ya Tuhan. Demikian juga gereja-Mu ya Tuhan, apapun tantangan dan rintangan pelayanan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dan semua penetua-penetua gereja-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau kuatkan, agar kami kuat senantiasa melayani gereja-Mu. Di atas segalanya ya Tuhan, Engkau hapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kekuatan dan keteguhan akan tetap Tuhan peliharakan kepada kita dengan iman percaya dan tetap bergaul karib dengan firman Tuhan. Kita akhiri ibadah kita hari ini dengan memuji Tuhan dari buku ND nomor 574 ayat 1-3. Puji Mahadebata, nyanyian hidup puji Debata, dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.